buat temen-temen kalau mau cuti dipikir-pikir dulu, kalau nggak terlalu urgent ya bisa bisa ditunda dulu ya. Untuk ini misalkan kalau kangen ya bisa video call ya apa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuy, jumpa lagi bersama Ban Baji Channel. Di video kali ini saya lagi kedatangan temen main ke asrama dan kita sapa dulu siapa dia, Mas Riki Karvanot. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Jadi Mas Riki ini kemarin habis pulang cuti ya? Ya. Berapa bulan di rumah? Aku rencana sih 50 hari. Cuman karena banyak cancelan jadwal pesawat ya jadinya 60 hari lebih seminggu. 2 bulan hampir 2 ya? bulan lebih. Lumayan di rumah 2 bulan, dapat jatah tambahan karena tiketnya di cancel. Nah ini jadi mungkin ada beberapa info buat teman-teman yang entah mau cuti dan juga teman-teman yang sudah cuti tapi mau balik lagi ke Korea gitu kan. Soalnya kan katanya itu sekarang prosesnya susah Mas. Ya, sekarang prosesnya ada tambahan. Jadi kita harus punya surat konfirmasi karantina mandiri. Sebelum kita berangkat tuh pas di pas check in tuh dimintai surat keterangan mandiri. Itu kalau surat keterangan karantina mandirinya itu mintanya ke siapa kalau kayak gitu? Kita kirim email ke EPS Center Indonesia. Oh, Langsung ke apa namanya nih? ada di sini. Kemarin ada kok. Itu nama emailnya tuh indonesia.eps@gmail.com. Oh, sebentar. Indonesia IPS@gmail.com. Berarti ini kalau mau Apa ya namanya? Ini kita langsung ngirim data diri. Kalau mau download dokumennya, kita masuk ke Facebooknya Indonesia EPS Center HRD Korea. Kita masuk, kemudian di sini ada formulir, lalu download. Ini awal-awal yang mau cuti apa yang mau berangkat dari Indonesia ke Korea lagi itu? Yang mau pulang ke Korea. Oh, yang mau pulang ke Korea ya. Kalau pas pulang itu kebetulan nggak ada syarat apa-apa ya, kayak itu cuma kan beli tiket aja. Masih aman ya waktu itu masih ya. aman Waktu pas itu. bulan berapa sih waktu itu cuti? Aku cuti bulan 4 April ya. April. Pas itu kan masih belum rame-ramenya tentang corona itu kan. Kalau sekarang kita harus datang dulu ke Nodongbu buat bikin bukan ke Nodongbu, ke imigrasi buat bikin surat re-entry. Korea entry. Kan masuk lagi ke Korea. Oh iya, re-entry. iya. Itu yang mau cuti. Yang mau cuti kita harus ke imigrasi dulu. Nah, paspor terus dicap, ada capnya. Oh gitu ya. Itu salah satu persyaratan Pulang. untuk cuti sekarang itu harus datang ke imigrasi lebih dulu. Iya. Minta itu stempel re-entry. Iya benar. Nah terus gini nih yang sekarang nih yang teman-teman yang ada di Indonesia kan, kalau kita lihat kayak di info Korea Selatan itu katanya susah gitu kalau mau berangkat ke sini kan ya. Itu bener apa enggak? Sebenarnya tergantung sama kebijakan. Kalau misalkan ini posisinya masih dalam kontrak pabrik ya, itu tergantung sama sajangnya. Tergantungnya gimana itu? Ya kan ada sajang yang mau bekerja sama, misalkan bekerja sama itu sajangnya tuh kan nanti ditelepon telepon sama imigrasi, iya, konfirmasi apakah ini pegawainya di sini, kerja di sini, terus mau karantina, apakah pabriknya menyediakan tempat karantina apa gimana gitu. Karena ada sebagian pabrik yang nggak mau tanggung jawab sajangnya gitu. Terus kalau misalkan nggak tanggung jawab sajangnya itu gimana itu? Resikonya itu kayak gimana? Resikonya mungkin agak sulit buat masuk lagi ke Korea. Itu agak sulit juga ya. Nah gitu loh teman-teman semuanya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang pengen cuti
terus ya dipikir dulu ya, Ya, untuk dipikir sekarang dulu. ini dipikir dulu ya, karena sekarang peraturannya ya seperti itu. Kalau misalkan kalian cuti, mungkin bisa lah cuti pulang ke Indonesia, tapi kalau misalkan buat berangkat lagi itu, kalau misalkan sajangnya enggak ngasih izin apa gimana, Iya, nggak ngasih. mengizinkan buat apa sih, tempat karantina, itu susah. Ya susah, resikonya bisa gagal lagi balik ke Korea. Resikonya itu, resiko terpahitnya enggak. Iya, resikonya itu. Hmm. Karena kan apa persyaratan yang paling utama bisa masuk Korea itu adanya tempat karantina mandiri Karantina mandiri. atau bisa karantina di pusat pemerintah dengan bayar. Iya, Dulu itu. kan bayar sehari 100.000. Iya. Nah sekarang katanya Naik aku kemarin dengar kan, iya naik kan, iya naik bener kan, jadi 150.000 per hari. Berarti kalau misalkan itu yang dari pemerintah, Iya. kemarin pas waktu awal itu kan 100.000 kali berapa hari karantina? Kali 14 hari jadi 1.400.000. Itu cuy, kita bayangin ya, bayangin dengan kondisi yang sekarang, apalagi pabrik lagi sepi, buat biaya karantina mandiri aja yang disediakan sama pemerintah itu 1.400.000, itu hampir nyampe basic ya. Sampai basic. Iya, sekitar berapa, 20 jutaan kurang lah ya, Kurang lah. 20 juta kurang lah kalau yang disediain dari pemerintah. Tapi sekarang kan susah juga. Nah, terus juga naik sekarang, yang disediain dari pemerintah itu sekitar 150.000 won per hari. Tinggal kali 14 hari itu berapa? Uang hilang sia-sia. Itu juga harus tetap ada persetujuan dari sajang kita. Kalau kita masih di pabrik tuh harus persetujuan Persetujuan apakah apa itu? boleh di karantina di pusat pemerintah apa gimana, itu tetap harus ada persetujuan. Kalau sajangnya susah dihubungi ya Susah susah kesininya juga. gitu. Susah. Ya begitulah ya cuy. Berarti emang sekarang untuk masalah cuti kembali lagi ke Korea itu agak sulit ya. Itu untuk di Indonesia aja apa semua negara kayaknya? Dari ke beberapa negara yang lainnya yang kerja di Korea apa cuman Itu untuk seluruh apa ya yang masuk ke Korea. Walaupun misalkan orang Korea juga harus tetap ada itu. maksudnya orang Korea yang lagi di luar negeri? Mau masuk ke Korea lagi tetap harus ada surat itu karantina mandiri. Terus ada tambahan lagi. Kan ada apa ya namanya, harus di maskapai Garuda itu ada persyaratan tambahan. Kita harus punya surat bebas COVID. Oh iya itu benar-benar. Jadi itu bukannya yang dari apa namanya, dari kalau misalnya kita mau cuti kan, kita mau cuti juga harus punya surat bebas COVID juga. Iya, kan? Kalau yang pulang ke Indonesia kan nggak ada kan? Iya. Harus bikin dulu. Harus Kalau bikin. pas aku sih nggak dulu. Tapi, Iya pas kamu tapi masih sekarang belum itu kan? harus ada. Sekarang harus ada. Harus Kalau ada. yang mau pulang ke Indonesia juga harus ada surat bebas COVID. Kalau di Indonesianya juga di sana dikarantina nggak? Kalau pas aku kebetulan nggak ada, tapi sekarang juga udah new normal jadi nggak ada. Oh nggak ada ya. Jadi bebas. Jadi asal ada surat itu nanti paling ya sesuai kesadaran diri lah untuk isolasi mandiri di rumah. Iya benar. Ya harus bener, kita juga harus kesadaran diri lah. Kalau misalkan kita cuti juga ya jangan seenaknya sendiri kesana kemari gitu kan. Nah berarti itu tadi kan ada yang surat bebas COVID ya. Itu kalau yang mau ke Korea itu ngambilnya di mana? Kita mintanya di rumah sakit di Indonesia apa kita minta dari Korea apa gimana? Di rumah sakit masing-masing bisa, di klinik bisa, terus sekarang di bandara ada jasa buat tes itu. Biayanya Itu ada biayanya. Kemarin waktu itu saya sempat baca katanya di bandara juga ada proses kayak gitu apa? Tes rapid ya. Itu bayar juga ya? Bayar itu beneran bayar. 500.000. Enggak, salah. Itu 280. Aduh, sekarang 280. Enggak, soalnya kan waktu itu kan ada isu ya, mungkin isu ya yang soalnya di media sosial juga kan banyak isu-isu ya. Katanya itu sekitar 500.000. Itu salah nggak? Salah. Yang benar itu 255. Tapi kan
kita kan harus punya ini surat keterangannya. Nah, yang Berkasnya nggak dibawa ya? ya pokoknya Kalau ada berkasnya nggak ketinggalan cuy. pokoknya Kalau misalnya- 280 itu sudah termasuk surat keterangan Oh, 280 udah surat sama keterangan bebas Covid. Nah, surat keterangannya juga kita bisa minta yang bahasa Inggris sama yang Indonesia bisa. Jadi ada 2 surat keterangannya. Bahasa Inggris 1, bahasa Indonesia 1. Terus diusahain kan misalkan di tiket nih, di etiket kita take off-nya jam 11. Iya. Kita usahain datang 4 jam lebih awal. Oh, harus 4 jam lebih awal. Karena karena ada pemeriksaan proses itu tambahan. Terus di ini aja apa? Boarding pass sama etiket itu kadang ada apa ya? Maksudnya berangkatnya lebih awal 1 jam. Oh, berangkat penerbangannya Enggak mesti jam 11, kadang jadi jam 10. oh dimajuin gitu. Dimajuin. Oh, iya. Kemarin juga saya kan hampir ketinggalan pesawat saya. Kenapa itu? Nah, ntar dulu. Nah, ini nih, kenapa Mas Riki juga sekarang bisa sampai ke Korea? Ini cara-caranya, prosesnya gimana? Kenapa bisa lancar itulah? Bisa lancar sampai ke Korea? Kan katanya sekarang itu kan prosesnya agak susah. Tapi alhamdulillah ini Mas Riki kita kontekan lancar, alhamdulillah bisa sampai ke sini. Kemarin juga sempat dapat tempat karantinanya juga cepet gitu kan. Kan sekarang juga agak susah tuh nyari tempat karantina, kan agak susah. Kayak teman kita juga sekarang ada kan di kampung juga nyari tempat karantina itu agak susah cuy. Kalau saya jadi orangnya update, jadi sering baca berita. Misalkan kalau ada berita apa langsung saya baca, langsung saya misalkan ada persyaratan, langsung hari itu misalkan saya lihat berita ada persyaratan, saya langsung hari itu mengajukan persyaratannya. Enggak ditunggu-tunggu, saya kan baru pulang ke Indonesia loh. Iya. Baliknya kan masih 2 bulan lagi, nanti aja seminggu sebelum ini. Enggak, saya langsung kalau ada persyaratan langsung saya bikin apa-apa kita lengkapi nanti kan. Nah, jadi itu juga salah satu pesen ya buat teman-teman, kalau misalkan yang cuti yang udah dari kampung, kalau misalkan ada info terbaru lah ya, ada update terbaru, harus sering-sering ngebaca. Itu biasanya lihatnya di mana? Update terbaru info kayak gitu. Ini di Facebook saya kalau Facebook yang info Korea Selatan itu khusus untuk TKI ya di Mira Santika banyak info itu. Terus selain di itu ya di EPS Center, kalau nggak di EPS Center BNP 2 TKI, di Instagram ada. Ya itu penting juga ya buat teman-teman kalau misalkan yang ada yang pengen cuti, yang maksain pengen cuti yang pengen cuti, pengen ketemu pasangan, pengen ketemu keluarga, ya kayak gitu harus ya bisa ngambil resikonya lah. Terus juga kalau misalkan pengen balik lagi ke sini ya itu resikonya buat teman-teman. Kalau misalkan sajangnya nggak ngasih izin buat kesini lagi ya susah juga. Ya gimana caranya kalian bisa cari sendiri. Dan ini juga ada cerita lagi dari Mas Riki, katanya mau ketinggalan pesawat. Ini pokoknya orang ini tuh alhamdulillah lah mujur bejo kalau bahasa Jawanya itu bejo. Makanya saya tuh khawatir soalnya gimana ya, waktu itu saya mau bilang udah nanti aja cutinya, orang keadaannya kan lagi kayak gini. Cuman ya namanya orang mungkin ada kepentingan mendadak, soalnya katanya mau tunangan coy. Jadi ya udah nggak tahu, ya udahlah, yang penting saya juga ngedoain semoga di Indonesianya juga lancar, prosesnya lancar, terus kembali lagi ke sini lancar. Dan ini katanya ada cerita hampir sempat ketinggalan pesawat, gimana katanya? Jadi saya di etiketnya tuh saya berangkat setengah 12. Nah pas check in saya dapat kartu boarding pass tuh, berangkatnya tuh jadi jam 10:25 di Majui. Nah saya udah masuk ke gate, cari gate, saya kan Garuda tuh gate 10. Nah saya udah duduk di situ, tinggal nunggu masuk ke pesawat. Saya duduk di situ biasa, pegang HP lah, musikan pakai headset, chattingan lah. Saya lihat masih jam 11, tenang masih ada 25 menit ya. Pas itu kok
suasana jadi sepi. Saya baru lihat sekitar, orang-orang udah gak ada. Orang yang udah pada masuk yang pesawat semuanya. orang Korea udah gak ada. Soalnya kan pertama yang ngantri itu orang Belanda. Nah, orang Belanda aku kira masih orang Belanda tuh. Ternyata yang pesawat yang ke Belanda tuh delay. Oh iya. Nah, jadi orang Belanda balik lagi ke kursi duduk. Pas aku lihat orang Korea udah pada gak ada, ini kemana? Aku nengok, dipanggil sama petugasnya, Mas, mau ke Seoul katanya. Iya, itu cepet bener. Pesawatnya udah mau berangkat katanya, udah mau terbang pesawatnya. Berarti itu pesawat cuma nungguin kamu. Jadi pas itu saya masuk, lari Mas, lari. Saya lari, terus ada petugas lagi ya. Terus teleponin sama petugasnya. Mungkin orang hilang ya, aja. ketemu jangan dulu berangkat ya, jangan dulu tinggal gitu. Saya lari, alhamdulillah pesawatnya masih ada itu. Itu berapa menit itu pesawat nungguin kamu? 50 menit itu. Ya kayaknya yang di pesawat itu kesal kayaknya itu. Lihat dia masuk pada mirik semua ini orang ganggu penerbangan aja sampai 50 menit. Aduh. Ya. Jadi ada kisahnya pengalamannya juga. Kalau misalkan lagi mau nunggu pesawat ya jangan terlalu banyak main HP juga. Kalau misalkan ada panggilan penting atau panggilan apa juga jadi nggak tahu gitu kan. Ini benar-benar beruntung lah bisa kesini lagi, prosesnya juga lancar. Alhamdulillah lancar, nggak ada hambatan. Saya pengajuan surat karantina mandiri juga cuma semalam kayaknya. Saya malam Selasa pengajuan, terus paginya hari Selasanya langsung dibalas, langsung di ACC. Lah itu kan waktu itu kan kamu sempat WA saya kan ya, Mang sini Mang, ada di Ansan, kamu kan bilang gitu. Itu baru sampai banget. Baru sampai. Saya juga kaget kan, lagi pas itu lagi kerja kamu bilang katanya udah sampai. Wah, saya senang maksudnya kan kamu bisa sampai ke sini nggak ada halangan. Jadi ya alhamdulillah sekarang udah bisa ke Korea lagi, bisa walaupun di karantina 2 minggu tapi kan udah ada di Korea, jadi ada kesempatan buat kerja lagi gitu kan. Ya soalnya yang saya khawatirin tuh ya gimana sih kalau saya ngelihat di info-infonya gitu, itu kayak susah banget itu loh. Ya terkadang orang ada yang apa ya, mungkin nggak semuanya, tapi terkadang ada orang yang nyebarin berita yang lebih-lebihkan gitu, yang lebih-lebihkan ya. Jadi kita kalau ngebaca info itu kayak bikin takut gitu ya. Tergantung kitanya sih, harus bisa pilih-milih ya, nyari-nyari berita mana yang benar, berita yang mana yang kurang ini. Nah ini terakhir lah ya, yang penting kan si Ricky Carvanot ini udah datang ke Korea, kita udah bisa jumpa lagi karena ya kita temen ya, kita satu LPK dulu. Jadi pesan terakhir nih buat temen-temen yang mau cuti atau yang ada di Indonesia, pesennya dari Ricky gimana nih buat yang teman-teman yang mau cuti, apa disarankan untuk cuti di masa-masa sekarang atau mending ditunda dulu atau gimana? Coba buat teman-teman ini silakan. Ya buat teman-teman kalau mau cuti dipikir-pikir dulu. Apa ya maksudnya, kalau nggak terlalu urgent ya bisa ditunda dulu ya untuk ini. Misalkan kalau kangen ya bisa video call ya apa gitu. Tapi kalau memang benar-benar urgent nggak bisa dibatalin ini ya harus dipertimbangkan dulu. Maksudnya harus dipersiapkan apa-apanya, nanti mau berangkatnya gimana, mau pulangnya gimana, persyaratannya dipenuhi ya. Dan harus terus update tentang persyaratan yang ada di Korea ini, karena di Korea itu kan nggak main-main peraturan. Ya begitulah buat teman-teman semuanya ya cuy. Jadi ini sedikit info buat teman-teman yang pengen cuti, dan juga buat teman-teman yang mungkin sekarang ada di Indonesia mau balik lagi. Kalau ada buat teman-teman yang infonya mungkin lebih update, iya silakan bisa komen. Siapa tahu video ini juga ada manfaatnya buat teman-teman yang pengen cuti dan
silakan bisa komentar buat teman-teman yang mau sharing tentang masalah cuti juga, monggo. Dan semoga ada di Korea dan juga keadaan dimanapun, di Indonesia juga di negara manapun cepat membaik ya, dan bisa normal kembali. Oke, mungkin segitu saja info dari kami. Saya Berbagi Channel, dan di sini ada Mas Riki Carvano. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Sehat selalu dan salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.